Shalom, selamat malam teman-teman BIC. Shalom. Saya lihat teman-teman wajah-wajah yang penuh sukacita pada hari ini karena kita rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya undang teman-teman untuk semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Allah kami, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu baru, yang selalu melingkupi kehidupannya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang siap melawat setiap kami. Mungkin kami datang dengan segala beban, dengan segala masalah, dengan segala persoalan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami berbakti kepada Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjawab setiap persoalan kehidupan yang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab segala puji, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu tidak pernah berubah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa, yang selalu menyertai kehidupan kami Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuat-Mu, ku kangen padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Ku indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau yang terawal, Engkau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenangku dibuat-Mu, ku kangen padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji
kehendak kami Tuhan, melainkan kehendak-Mu Yesus. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku mengenal Kau-Mu. Kami mau mendengarkan-Mu Tuhan. Angkat suara memuji Dia, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Yesus. Segala kemuliaan, hormat kejayaan Tuhan bagi-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Segala puji, segala terimalah segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. kami mau mengenalkan-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Kau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih, kami percaya anugerah-Mu selalu baru buat kehidupannya kami Tuhan. Kami telah menyembah-Mu dan kami telah siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Teman-teman yang siap memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Semua merasakan kasih Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Sungguh tidak terselami.
Kasih-Mu selalu baru buat kehidupan kami. Amin. Mari kita bersorak-sorai buat bagi. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sungguh tiada terselami kasih-Mu Tuhan, yang boleh kami rasakan setiap hari. Kami percaya Kau hadir dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami, kami boleh beroleh sukacita daripada Tuhan. Mari sama-sama dengan menyanyikan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku.
teman-teman, kita mau sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Saya persilakan untuk duduk. Kita mau angkat satu pujian sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Lewat penyembahan kami, lewat kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapanku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapanku, ku sembah Kau. Mari saya jemput teman yang berdiri, kita nyatakan kepada Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Roh Kudus hadir. Roh Kudus melawat setiap kami. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktu ku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus,
waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, suamiku, waktuku datang untuk menyembahmu. Haleluya. Kami rindu memuji, memuja, menyembah, menyanjung tinggi. Sebab Yesuslah saja. Yesuslah saja kekasih jiwa kami. Terpuji, tersanjung, termulia. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Raja kemuliaan. Raja menyembah kami bertemu memuji, memuja, menyembah, menyanjung tinggi. Yesus, selah saja pujian. Yesuslah kemuliaan. Yesus sesembahan sepanjang masa. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya, glory. Oh, la hashem, ena, 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 marasunia. Haleluya, salam lamanya daya baik. Yesus, namamu agung dan mulia. Yesus, pulihkan kami beri kemuliaan. Haleluya, haleluya, semesta memuji. Terlebih kami umat tebusan milik Engkau, memuja, menyanjung tinggi dirimu. Terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan malam hari ini, dalam pujian dan sembah kami diberkati, kami dipersiapkan untuk menyambut-Mu Tuhan melalui pemberitaan firman. Dan kini kami telah siap. Firman yang adalah Tuhan kuasanya sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkeram kami dari awal pertengahan hingga akhir dan buat kami mengerti. Dalam anugerah Tuhan sajalah kami melakukannya. Kami sangat rindu hidup berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus, sudah dinyatakan sebagai teritorial kerajaan. Inilah ruang lawatan, inilah ruang kehadiran Tuhan, inilah juga ruang perjumpaan khusus. Kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami.
Roh Kudus Tuhan, mari seleluasa mungkin Kau beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicara ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin, beri kemuliaan. Haleluya, glory. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom. Halo, jumpa selalu karena Tuhan, amin. Dipastikan diberkati dalam pujian penyembahan. Saatnya kita diberkati melalui pemberitaan firman. Saya dapat informasi tentang tema umum ya, pergi beritakan Injil, tema khusus dewasa muda fokus pada Tuhan. Nah, memang saya diberi kebebasan, saya berusaha merangkum keduanya. Perbincangan kita dari Kolose 3 ayat 23, kalimat yang berkata, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah, inilah perbincangan kita dan saya padatkan dalam satu kata tentang totalitas. Memang kita membahas Kolose 3 ayat 23, namun untuk tahu konteksnya saya ajak Bapak Ibu sudah semua membaca perikop lengkap tentang apakah gerangan. Oke. Kolose 3, tolong tampilkan di layar 18 mulai. Atau begini, mohon kerjasama, buka Alkitab di tangan Bapak Ibu. Di situ pasti ada judul ya. Apa judulnya? Hubungan. Tolong bantu, hubungan. Oke, ada yang bisa agak keras supaya nyampe ke sini. Hubungan apa itu? Antar anggota rumah tangga. Karena ini Alkitab, tentu yang dimaksud rumah tangga anak Tuhan, keluarga Allah. Judulnya hal berhubungan, hal berinteraksi. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada tema umum, pergi beritakan Injil, itu kan ketika kita berhubungan dengan sesama dan sangat diharapkan jiwa pun dimenangkan. Kata memberitakan Injil kan targetnya pemenangan jiwa, betul tidak? Nah, itu komunikasi horizontal. Nah, kalaulah khusus dewasa muda, fokus pada Tuhan, itu kan komunikasi vertikal. Betul tidak? Hal berhubungan secara horizontal, kalau itu pemberitaan Injil harap jiwa dimenangkan. Kalau hubungan vertikal, diharapkan satu ketika kalau benar mengenal Tuhan, maka kita akan mencapai tingkat keintiman, intim dengan Tuhan. Oke. Nah, saya nggak milih salah satu, berusaha merangkum keduanya karena diberi kebebasan. Nah, saya merasa bahwa ayat ini cocok karena tentang hubungan, bisa saja horizontal, harap-harap sudah memenangkan jiwa atau setidaknya punya target mendatang, jiwa dimenangkan. Kemudian Anda berhubungan atau fokus dengan Tuhan secara vertikal hingga satu ketika sedemikian intim sehingga Anda berbincang. Ada banyak rahasia yang Tuhan ungkapkan. Enggak amin ya, walaupun udah kenal tapi amin kelihatannya berat ya. Oke. 18-19 itu bagaimana semestinya suami istri berhubungan. Tolong ikuti yang ada di tangan Bapak Ibu. Itu kan bagaimana suami istri berhubungan itu 18-19, betul ya? Oke, tentu tidak dibahas. Untuk 20-21 itu bagaimana orang tua dan anak berhubungan. Betul tidak? Oke, yang kita bahas 22 hingga 24. Memang inspirasi perbincangan sehingga kita simpulkan tentang totalitas dari 23. Tapi saya ingin ditampilkan di layar ayatnya dari ayat 22 karena ada pemicu. Artinya
Kalau di ayat 22 tidak dikerjakan atau tidak menjadi kenyataan, maka kita nggak mungkin menjadi seorang yang totalitas. Halo, bisa bantu saya? Muncul, oh saya lihat ke sono. Ya itu kelihatan sekarang ya. Demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Kelihatannya kan hubungan antara hamba dan Tuhan, betul? Atasan dan bawahan, senior dan junior, dan seterusnya. Oke? Nah, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan apa? Tulus hati karena. Nah, karena ada kata karena inilah, maka ini pemicu awal. Kalau Anda benar takut akan Tuhan, ada harapan. Anda menjadi seorang yang totalitas. Ya, tolong tetap seperti tadi supaya saya bisa baca. Tadi ayatnya tadi. Halo, nantinya bisa seperti yang saya berikan nggak sih kok sampai ketika layar dibuka di layar kok berubah ya? Memang berubah ya? Begitu ya? Oke, apa boleh buat? Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saja yang kau lakukan, 24-nya mengatakan, kamu tahu, Anda bakal tahu. Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Kita hambanya. Yesus itu Tuhan dan kita hamba. Kalau dilakukan maka kalimatnya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah di sini tentunya agak minor, agak negatif kalau kita lihat katanya, kata upah ya. Ini kan kata upah ya, yang memberikan raja di atas segala raja, pemilik semesta. Artinya kalau yang memberi itu orang besar, pribadi yang maha, pemberiannya serba maha. Maaf, nggak menghina siapapun. Kalau yang memberi wong cilik, halo, seberapa sih pemberiannya? Halo, makanya kalau lihat bahasa asli kata upah itu reward, penghargaan. Kalau penghargaan begitu nyampe, membuat Anda terkagum-kagum, membuat Anda terperangah, membuat Anda semakin memuja Tuhan. Anda rindu enggak sih mendapatkan upah tapi pengertian reward loh, penghargaan. Siapa yang memberi? Raja di atas segala raja, bahkan pemilik semesta. Saya berusaha heboh tapi Anda tetap tenang. Ya, nggak apa-apa. Saya udah biasa kok kalau di sini heboh sendiri. Ya, oke. Boleh saya ingatkan sekali lagi, kalau dengar firman jangan menang gaya. Anda kan kelihatannya bergaya, berpikir keras kayak calon dokter. Tapi kesimpulan gak nyampe, jangan gitu ya. Relax supaya saya juga nggak tegang. Ya, kalau Anda melotot gitu kan gak enak, itu kan cuma menang gaya. Gaya berpikir keras namun tidak ada kesimpulan, gak penting gaya. Yang penting relax, amin. Sebab kalau Anda kelihatan tegang, melototin saya aneh. Pemberita sama pendengar pelotot-pelototan, tidak bagus. Oke ya. Jadi saya sedang mengiming-iming dengan harapan Anda melakukan ayat 23-nya. Anda menjadi seseorang yang benar-benar melakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya tunda 5 ketukan tetap tidak ada amin ya. Tuhan beri kekuatan. Oke, saya sengaja tampilkan 3 terjemahan, bahkan 4. Dari TB terjemahan baru, BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari, TL terjemahan lama, bahkan TSI. Bagaimana sih saya pencet bisa bedakan atau gimana nih? Nah itu dia. Tapi karena tulisannya kecil, saya lihat ke belakang aja ya. Ini kan saya nggak gitu baca nih. Maklum.
Yuno moto tuo. Mata soopa ya, jadi agak melotot ini ya. Oke, TSI. Kok terbalik sih jadinya? Oh enggak, turunkan. Sorry. Nah, TB-nya dulu ya. TB tadi udah baca, saya baca ulang. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bisnya, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Wow, padahal kan sedang bekerja sama sesama. Tapi kalimatnya berkata, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Kalau kalimatnya seperti ini berarti ketika kita berinteraksi dengan siapapun, ada kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan. Iya kan? Kan kalimatnya seperti ini. Tolong kali ini fokus ya, tapi enggak menang gaya ya. Sekali lagi ya. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, ini kan kerja dengan sesama nih, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Anda kerja selama ini dengan sesama kan, berinteraksi, berhubungan, betul? Oke, tapi kan kalimatnya berkata seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, berarti ada kehendak Tuhan. Loh, tak terelakkan dong, kita pelaksana amanat agung kok. Harus menjadi garam dan terang, harus menjadi suratan yang terbuka, harus membuktikan bahwa kita ini imamat yang rajani. Harus ada. Lu guna apa ada tema pergi beritakan Injil? Buat apa? Kalau Anda berhubungan dan tidak menghasilkan, mungkin duit menghasilkan. Yang Tuhan mau jiwa. Loh, sementara kita kerjasama kan bisa saja untung dapat, jiwa dimenangkan. Loh, gereja ini memperkenalkan atau mengangkat tema pergi beritakan Injil. Masa Injil diberitakan tidak ada hasil? Harus dong, setuju? Oke, tapi ada kalimat lanjut. Dan bukan hanya manusia. Kalau Anda ketika berhubungan anggap itu manusia, tok, terkecoh kita. Karena, ini saya turun aja lah. Saya kan selama ini diizinkan turun kan ya. Saya mau cari tiga orang aja lah pokoknya ya. Misal nih ya, ini 3 orang nih ya, oke. Ini kan kalimatnya jangan seperti kepada manusia. Padahal manusia kok. Tapi kalimatnya jangan seperti. Kalau dianggap ini manusia, walau memang manusia saja terkecoh. Seperti ini kondisi terkecoh. Ini 3 orang, bawahan, setara, pimpinan. Oke. Kalau berkomunikasi berhubungan dengan bawahan seringkali ala kadar. Lebih bagus kenapa? Apaan bawahan? Gak perlu nuntut, segitu udah cukup. Manusia. Kalau setara sama-sama direktur, standar. Kalau tuntut, lebihan, yalah kita sesama pangkat, mau minta apa? Hah? Sama udah wajar lah. Kalau yang tadi kan cenderung direndahkan. Kalau bos carmuk, ABS, asal bapak senang. Kan tadi juga ada kalimatnya kan? Betul? Itu dia, biasa bos ada rajin, bos pergi jadi bos. Nggak paham ya. Jangan-jangan itu tingkah lakumu. Dan Anda akan jadi batu sandungan. Kebawahan merendahkan, padahal jiwa, satu jiwa pun berharga. Dan begitu dimenangkan kerajaan Tuhan, pesta kata Alkitab. Betul? Makanya berusaha melihat dalam kondisi apapun nih, hal berhubungan ya, berinteraksi. Lihat bahwa di sana ada kehendak Tuhan. Memang kita ini ambasador, duta kerajaan, mau gak mau, memang ada kehendak Tuhan yang harus terlaksana. Gak merasa ya, gak merasa duta kerajaan? Aduh, haleluya, ada yang merasa, ada yang kelihatan wajahnya bingung. Duta apaan?
mitra raja. Raja di atas segala raja. Kerennya ambasador. Wah, saya nggak mau jelasin, cari aja di kamus ya ambasador. Yang keempat, ini semua 323, kalau 323 ya, cuman beda terjemahan, oke. TSI-nya, apa saja yang kamu kerjakan untuk majikanmu, itu kan majikan manusia. Lakukanlah dengan sepenuh hati karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Wow. Nah, Kolose 3:23 sesungguhnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa apa saja yang kita perbuat, lakukan, kerjakan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan sebagai suatu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nangkep gak sih? Jangan kalah sama Ismail. Ismail itu apa saja dianggap ibadah. Rumah tangga ibadah, kerja ibadah. Terus apa aja dianggap ibadah. Belum pernah dengar ya? Belum ya? Anda memang gak pernah buka TV, cuma buka Alkitab ya? Aduh, sesekali mengadakan komparatif studi agar Anda paham bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu jauh lebih hebat. Ya, jangan-jangan Anda baca kitabnya sendiri aja males. Susah juga kalau begitu caranya ya. Nah, baik. Jadi sekarang saya minta Anda mikir begini deh. Kebayang gak misalnya Anda studi termotivasi untuk Tuhan. Anda kerja termotivasi untuk Tuhan. Anda investasi, bisnis, termotivasi. Kan diarahkan untuk Tuhan kan? Coba apa jawabmu? Mahasiswa, kalau kamu studi termotivasinya untuk Tuhan. Kan kalau ditanya nih mahasiswa, kamu kuliah sebenarnya buat siapa sih? Bisa aja untuk dirinya, buat masa depanku. Buat orang tuaku. Buat kekasihku. Karena kekasihku bilang, kalau kamu bukan sarjana, tapi cuma nama Sarjono, aku enggak mau. Kan bisa saja nama Sarjono, tapi enggak pernah S1. Enggak paham ya. Pria-pria supaya kamu enggak ditagih, langsung namamu Sarjono. Kayak temanku di Surabaya ya. Di mana-mana dianggap sarjana hukum. Dia tulis namanya Antonius SH. Padahal Supriyanto Hadi. Dia nggak pernah bikin lengkap Anton SH. Halo? Sarjana hukum. Wih, hati-hati sama kamu. Nggak paham ya. Saya kadang lucu dan laku tapi kadang nggak laku. Nggak apa-apa. Saya udah biasa ya, kalau sudah saya tayangkan, saya sudah paparkan, enggak mau yang ketawa, sampai rumah saya ketawa sendiri. Saya konsumsi sendiri. Saya udah baik-baik menawarkannya kepada Anda, tapi Anda sense of humornya memang cetek, jadi susah. Jadi begini nih, ya, hal melakukan segala sesuatu sepenuh hati seperti untuk Tuhan, ya. Kalau tadi mengacu pada 22, ya, kita kan bahasnya 23. Kalau mengacu pada pendahulu, itu ayat 22, ternyata ada prasyarat. Prasyaratnya takut akan Tuhan. Saya balikin dulu ya, kan ada tadi, mesti dibacaan ya, enggak ketemu. Saya enggak tulis di PPT soalnya. Dua, ini dia. Ya, melainkan dengan tulus hati karena. Pemicunya tuh karena apa? Takut akan Tuhan. Kalau Anda bukan orang yang takut akan Tuhan, kayaknya nggak pernah paham tentang bagaimana melakukan segala sesuatu sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kalau 23 nggak dilakukan, upah reward nggak akan kau terima. Padahal reward itulah yang membuat saya semakin bangga dengan Tuhan. Kenapa tidak? Mujizat, mujizat, mujizat. Halo? Kristen akhir zaman tanpa mujizat rapuh. Anda akan digulung dan runtuh. Karena mujizat adalah
bukti bahwa Allah dalam nama Yesus Allah yang hidup. Dari pengalaman mujizat. Karena dikalkulasi manusianya nggak mampu. Kok terjadi? Berarti ada kuasa supranatural. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Pantes. Walau aku tak berdaya, walaupun aku nggak bisa, faktanya kok bisa. Allahku hidup. Yang amin sama Allahnya, yang nggak bilang amin beda Allah. Ya, karena wajahmu kok sepertinya bilang ini pendeta Allahnya hebat juga ya. Berarti kagum sama Allah saya. Kalau kagum dengan Allah saya berarti beda Allah kita. Allahku hidup. Samakah Allah kita? Mari seheboh saya mengkhotbahkannya, Anda ikut-ikutan. Saya energik, powerful. Anda pendengar cenderung 10L. Letih, lemah, leto, lesu, lelah, lemas, lunglai, loyo, leha-leha. Oke, ya, jadi takut akan Tuhan. Balik ke pelajaran. Nah, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, jadi pemicunya tuh takut akan Tuhan. Ayat populer tentang takut akan Tuhan itu Amsal 1 ayat 7. Tapi saya harus jelaskan dulu ya. Takut akan Tuhan di luar Kristen beda. Kalau di luar kekristenan takut akan Allah. Tanya deh sesekali teman di luar sana. Kamu orang bertakwa beriman? Jelas. Takut gak sama Allah? Jelas, ngawur aja lu. Kenapa? Takut dihukum, tahu? Belakang hari dilempar ke lautan api. Pengertian takut akan Tuhan dalam kekristenan beda. Takut akan Tuhan pengertiannya respect and love. Halo? Menghormati dengan landasan kasih. Kalau Anda menghormati seseorang, hanya menghormati tanpa kasih biasanya sekedar. Tapi kalau plus kasih, Anda akan berbuat yang terbaik. Betul nggak? Oke. Amsal 1 ayat 7 menegaskan orang yang takut akan Tuhan tuh cirinya satu, berpengetahuan. Pinter berarti pinter. Yang kedua, berhikmat. Wih, ini orang yang selalu mengarah pada solusi. Berhikmat itu kan punya kemampuan melihat seperti Allah Bapa melihat masalah apapun. Kemampuan berpikir seperti Allah Bapa berpikir. Dahsyat. Kalau berpengetahuan kan dianggap pandai, kumpulan teori. Tapi kalau berhikmat ini sudah pada ilmu lapangan. Kan ada orang S3, fakta, nggak bisa kerja. Ada teman pendeta, dia memang lulus dokter, tapi karena dia gembala sidang, seorang rohaniawan, jadi nggak kunjung praktek. Hingga satu ketika kami buat serentetan baksos pengobatan gratis dan kekurangan dokter. Saya bilang, bro, yuk dokter bantu dong. Enggak mau. Kok nggak mau kan dokter? Saya takut nulis resep, tahu dokter. Halo? Nah itu dia. Tapi kalau itu berpengetahuan, dia punya ilmu dokternya, dia punya. Tapi karena tidak kunjung praktek. Kalau Anda takut akan Tuhan, sudah pinter. Masalah apapun bisa ketemu solusi. Tapi masih ada yang ketiga, berpendidikan. Loh kok kesini sih? Emang saya mencet? Hah? Mencet ya? Ya ilah. Saya mundurin lagi. Oh gitu. Tolong munculkan Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 ya. Amsal 1 ayat 7. Semoga Anda termasuk ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan satu, pengetahuan. Yang kedua, tetapi orang bodoh menghina hikmat. Anda termasuk bodoh? Pasti enggak dong. Enggak mau bilang ya, berarti memang. Oke, dan didikan ya. Ada 3 ciri berpengetahuan. Pengetahuannya banyak ya. Wow. Berhikmat berarti dia memang udah limpah pengetahuan, dia bisa menemukan solusi. Tapi ada yang ketiga, berpendidikan. Berpendidikan ini agar tetap on the track. Dia paham bahwa kasih tidak selalu belayan, kasih bisa saja pukulan. Kata berpendidikan ada kaitan dengan Ibrani 12 ayat 5,
6 bahkan sampai 8, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Selama kamu masih kuanggap anak tapi tetap mau melanggar saja, mau tidak menganggap kehendak Tuhan itu hal yang diutamakan, akan kuhajar dan kusesah. Kalau ngikutin PL, Perjanjian Lama, kan udah dinyanyikan ya Mazmur 23, judulnya Gembala yang Baik, tapi ayat 4-nya berkata lembah kekelaman. Halo? Tapi kan kalimat itu berkata, walaupun lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu penghiburan akan daku. Tongkat itu stick, disiplin, gada itu untuk menghancurkan. Tapi dia tetap paham. Walau dia kena disiplin, walau dia sempat dihancurkan, dia tetap paham. Di balik semua pukulan ada kasih sayang. Ini yang nantinya dimengerti sebagai berkat dari Tuhan selalu yang terbaik. Terbaik itu apa? Batas keselamatan. Apa artinya kuberi tapi mencelakai? Itu maksudnya. Anda paham bahwa berkat dari Tuhan itu terbaik. Coba saya pengen tahu ya kalau memang Anda paham. Misalnya ada berkat nih, lebih gampang kalau nilai uang. Ada duit 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Yang terbaik yang mana? Tolong jawab sebelum saya jatuh. Ayo, yang mana? Tuh kan? Terkecoh kan? Kan saya pernah kasih ilustrasi begini. Ada orang diberkati 100 juta, gagah. Diberkati 500 juta, miring. Diberkati 1 miliar, nyungsep. Dari contoh tadi, 500 juta itu batas keselamatan. Lebih dari itu, Anda jungkir. Aku mau 1 M, silahkan. Naik dulu imanmu agar siap menerima, agar sanggup menerima. Itu maksudnya. Jadi jangan-jangan 100 juta itu kata terbaik. Karena di sanalah batas keselamatan. Apa artinya kuberi kalau kamu celaka? Tuhan tahu kok, kamu boleh nangis dengan cara apapun minta. Tapi Tuhan tahu batas kekuatan imanmu. Jadi kalau Anda belum seperti yang Anda pikir, jangan coba salahkan Tuhan. Jangan-jangan antara berkat yang kau minta dengan imanmu enggak level. You know enggak level? Minta 1 miliar, ternyata imanmu kelas pek tiao. Apa artinya ku beri 1 M kalau kamu hilang dari keselamatan? Aku saking sayang, aku mau kamu sejahtera, bahagia, tapi selamat. Itulah kata terbaik. Ada amin, saudaraku. Sudah mulai gemes saya. Ya, saya udah mulai gemes nih. Ya kan? Saya pernah usul, kalau saya bertugas lagi tolong siapkan pistol air. Buat mata-mata ngantuk, ku tembak kau satu-satu ya. Dan airnya akan ku campur pakai cabai. Gemes banget saya. Saya berusaha keras menjelaskan untuk bisa menggabungkan 2 tema. Heran bener. Oke. Oke deh ya. Jadi kalau Anda rindu menjadi seorang yang benar totalitas bagi Tuhan, mari buktikan Anda seorang yang takut akan Tuhan. Berpengetahuan berarti pengetahuan firman cukup. Anda seorang yang membaca dan merenungkan firman. Jangan-jangan Anda malas baca Alkitab. Itu dia. Sayang kan? Kalau Anda sudah tak berpengetahuan, jangan harap berhikmat. Jangan harap. Karena hikmat itu menyertai. Nanti mencapai tingkat kemampuan berpikir seperti Bapa berpikir. Dan kalau engkau sudah pintar dan solusi, sukses. Tapi masih ada yang berikut pagar. Agar kamu tetap on the track. Namanya berpendidikan. Jangan anggap enteng ya. Kalau kamu menyimpang akan kuhajar dan kusesah. Aku mau kamu selamat karena aku sayang padamu. Berat ya, yang amin gak banyak ya. Karena Anda udah merasa, gua udah babak belur mau diapain lagi nih. Jangan-jangan kalau babak belur dan gak kunjung selesai, saya mau nasihatkan bertobatlah. Jangan-jangan Anda ini bermain.
Gayanya kudus padahal kudis. Kelihatannya rohani padahal rohana. Kau dengar firman amin, amin. Begitu keluar aman, aman. Oke, masuk kita. Yaitu pendahuluan. Pendahuluan aja lama loh. Oke, ayo ke pelajaran. Nah, mengapa kita harus melakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan? Ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus sebagai penebus, dia melakukan dua hal sekaligus. Menebus sekaligus detik yang sama melunasi. Kan kalimat ini sering kita dengar waktu perjamuan kudus bahwa kita ditebus lunas. Cara nebusnya cash, lunas. Betul tidak? Sering dengar ya. Kalau kita ditebus lunas, maka seluruh hidup milik Tuhan. Hidupku bukan milikku, hidupku milik Tuhan yang sudah menebus kehidupanku. Anda pernah tahu nggak nilai tebusannya? Ada di Alkitab, berapa coba nilai tebusan? Sehingga Yesus nih saking besar nilai tebusan harus melewati 10 siksa, setia sampai tetes darah penghabisan di puncak derita salib Golgota. Ini yang dinamakan jalan salib atau Via Dolorosa. Sampai rela 10 siksa loh. Emang berapa nilainya? Izin turun ya Pak ya. Saya makin lama nggak tahan nih. Nggak tahan saya. Iya. Saya kalau udah mulai turun waspada ya. Waspada. Saya kan senang kalau khotbah begini tuh. Iya, tapi kalau Anda tidak kunjung bereaksi, jari makin dekat, pegang jidat. Ngerti nggak pentingnya? Penting totalitas tahu. Masa nggak kepengen dapat upah dalam pengertian reward? Ilalah, bayangkan kalau yang memberi misalnya kelas-kelas Pak Hartono. Dulu namanya Lim Sulyong yang terkaya, sekarang Hartono. Ini kekayaannya 600 triliun kata berita. 600 triliun, ngerti? Jangan hitung duit orang. Duit kita aja bingung hitungnya 600 triliun tahu. Ini gereja nggak mungkin nampung 600 triliun. Ya Pak? Itu Pak tahu, saya sih nggak tahu. Oke deh. Ya. Sebenarnya nilai tebusan berapa? Kok serius banget sampai 10 siksa rela, sampai tetes darah penghabisan. Berapa coba? Ayo berpendapat. Cepat. Ada di Alkitab. Berapa? 3.000 miliar. Ada di Alkitab. Alias 3 triliun. Belum pernah ketemu ya? Nggak baca Anda ya. Nggak ada. Ada nggak cerita seperti ini? Ada seseorang hutang kepada raja 10.000 talenta. Sementara temannya hutang 100 dinar. Oke. 10.000 talenta, Anda tahu 1 talenta sama dengan 300 juta. Kalau hitung duit, kalau hitung logam mulia memang ini kan sudut pandangnya tafsir lebih tinggi. Saya ngitung dari rupiahnya saja. 1 talenta sama dengan 300 juta, tambahkan 4 nol. 10.000 kan? 3.000 miliar alias 3 triliun. Kalau Anda kena beban hutang 3.000 miliar, bisa bayar? Kalau ada yang ngaku bisa, saya bilang Anda pasti keluarganya Pak Hartono. Kekayaannya banyak. Halo? Dia menghadap raja. Dia bilang begini kepada raja, rajanya lemah lembut, penuh kasih, pengertian dan seterusnya. Baginda mohon waktu. Mintanya waktu. Jawabannya lunas. Padahal mintanya waktu. Orang kalau tidak kunjung bisa bayar kan seringkali bilang tolong dong kasih keringanan dalam hal waktunya. Kalau uang kan kadang-kadang enggak dikasih. Kalau minta diperpanjang waktu oke lah. Dia mintanya waktu. Raja yang penuh kasih jawabnya lunas. Sayangnya
Begitu ketemu teman yang hutang 100 dinar, upah 1 hari 1 dinar. Kalau 100 dinar berarti 3 bulan gaji. Ketemu temannya, bayar gak? Bayar! Kamu gak takut ya? Hamba Allah nih. Raja dengar 10.000 ku ampuni, 3 triliun ku ampuni. Temanmu cuma hutang 3 bulan gaji, kamu gak ampuni, selesai. Makanya Anda kalau tidak suka ngampuni sesama, tunggu tanggal mainnya. Algojo siap penggal. Gak ada ya? Oh ini wajahnya penuh kasih, ya udah. Wajahnya penuh kasih, semua udah diampuni ya. Enggak jawab semua, tunggu aja kalian. Yesus sebagai penebus melakukan 2 hal seketika. Tidak hanya soal tebus tapi lunas. Berarti hidupku, semoga Anda sadar, milik Tuhan. Tuhan tuh owner, pemilik kehidupan. Kalau Anda tidak kunjung sadar bahwa hidup milik Tuhan, pantas kadang semena-mena. Contoh nih, ini true story tapi beritanya ada di TV ya sudah berapa saat yang lalu ya. Ada demo besar-besaran di Jerman. Wanita muda sampai oma-oma turun di jalan. Gara-gara pemerintah Jerman mengeluarkan peraturan dilarang aborsi. Pengguguran kandungan. Tumpah wanita Jerman. Tubuhku, kenapa diatur? Urusan apa kamu? Aku mau aborsi gak aborsi? Tubuhku, kenapa diatur? Karena merasa itu tubuhnya. Berani ke atas, punyaku, ngapa ngatur-atur? Berani ke atas? Gak lama lagi malaikat jahil, kurang ajar kau itu. Untung aku diciptakan jadi manusia. Kalau boleh milih Tuhan, malaikat jahil Tuhan. Kenapa tertarik? Itu yang kurang ajar ku tabok-tabokin biar gigi copot 5. Loh, kalau Anda sadar ini bukan milikmu, Anda jaga. Kenapa ada Kristen yang semena-mena, suka buang dirinya ke tong sampah? Karena Anda tidak sadar, itu bukan milikmu, tong sampah. Artinya dugem, free sex, narkoba, Anda bawa dirimu pada kerusakan, tong sampah itu namanya. Ini milik Tuhan. Sejak aku sadar, aku jaga. Itu dia. Itu sebabnya lakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena beliau owner. Halo? Saya kasih pembanding keseharian. Turun lagi. Oke. Kalau Anda kerja di satu kantor ya, di atasmu mungkin yang terdekat kepala bagian. Kamu hormat gak? Takut dong, kepala bagian, oke. Apalagi atasnya lagi, direktur. Makin kuat kuasanya, betul? Dirut, lebih hebat, betul enggak? Presdir, halo, iya kan? Iya, dia kan atasan. Sehebat apapun sampai tingkat presdir, nggak pernah menang kalau lawan owner. Emang mentang-mentang presdir bisa bikin meeting kemudian ambil keputusan. Sejak hari ini perusahaan aku tutup. Tak! Ownernya datang. Hoi, punya gua tahu. Betul nggak? Yesus itu owner, pemilik kehidupan. Tidak hanya owner, beliau berdasar firman sang pembuka pintu. Kalau Tuhan buka, ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan tutup, nangis darah tidak bisa buka. Kenapa enggak tidak kau hormati? Mana respect and love? Mana? Mana takut Tuhanmu? Ini alasan pertama. Kenapa? Kolose 3:23 menasihati, lakukanlah segala sesuatu segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Kalau untuk manusia udah segenap hati, belum total. Kalau untuk Tuhan baru totalitas.
Kalau untuk manusia terkecoh. Mana ada totalitas kalau untuk manusia? Tadi saya gambarkan kan, terkecoh kan. Anda akan lakukan standar kalau sepangkat. Begitu atas, carmu kerjaannya. Begitu bawah, kamu menghina sesama. Kalau untuk Tuhan, sama, satu jiwa berharga. Sama. Ini yang membuat pergi beritakan Injil bisa menghasilkan. Kalau engkau sudah melihat dengan sudut mata, siapa kau? Kesandung dia. Dan orang lain pun begitu lihat perilaku kita, walaupun mulut kita haleluya, haleluya. Haleluya apaan? Tuhan tuh baik. Udah gak usah ngomong, gue udah lihat tuh. Gue tabok lu ngomong lagi. Lo iya dong. Tuhan, mereka kan mau kesaksian, mereka mau sebuah keteladanan. Apa artinya pergi beritakan Injil kalau tidak menghasilkan? Apa artinya perbincangan fokus akan Tuhan? Ternyata tidak segenap hati untuk Tuhan. Apa kita ngobrolin dua tema? Gak bisa ketemu. Mau horizontal gak ketemu, vertikalnya juga gak ketemu. Ketemunya ketika Kolose 3:23. Tapi Anda bisa lakukan kalau takut akan Tuhan. Makanya berpengetahuan dong, rajin baca Alkitab, pengetahuan firman. Firman yang adalah Tuhan, firman yang adalah pikiran Kristus. Karena engkau rajin baca, bahkan sampai perenungan, hikmatnya turun. Tapi di saat yang sama, engkau pintar dan berhikmat, Anda sukses, dijaga. Karena Tuhan ingin memberi yang terbaik. Kamu on the track, bagus. Keluar, ku hajar, jangan anggap enteng ya. Jangan anggap enteng. 10 siksa ku jalani untukmu. Jangan anggap enteng. Aku honor, tahu nggak? Aku tebus lunas. Mari sadar hari ini. Supaya lebih mantap ngomong sama tetangga. Ingat ya, hidup kita bukan milik kita. Ngomong sama tetangga, coba ngomong. Ayo ngomong. Loh, kan itu seperti Galatia 2 ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin? Iya, ya. Oke, poin 1. Saya nggak dikasih tahu loh berhenti di menit keberapa. Bukan salah saya loh ini. Kalau ada pesan sponsor, saya tahu berhentinya di mana. Tapi karena tidak ada pesan sponsor. Kapokmu kapan? Halo? Ada yang kelihatan senang, ada yang kelihatan senep ya. Enggak apa-apa. Om Ben yang benar dong Om Ben. Ini saya berapa lama khotbah coba Om Ben? Tuh, Om Ben malah lihat jamnya, enggak usah, terserah lah Om Ben lah. Tinggal ngomong kok menit keberapa saya berhenti. Ya. Lanjut, oke lanjut ya. Oke, yang kedua. Kalau satu enggak mempan, yang kedua. Yesus itu bukan hanya penebus, Yesus itu Tuhan. Tuhan artinya berdaulat. Penyebutan Tuhan tentang kedaulatan. Saya pernah kasih pembanding kata Tuhan. Tuhan berarti hanya hilang. Itu bos. Kalau ada orang menyapa seseorang Tuhan berarti dia pangkatnya lebih tinggi. Masa lebih rendah dipanggil, selamat pagi Tuhan. Hah? Ada enggak sih? Halo? Enggak? Ada. Rendah hati banget. Ini bukan soal rendah hati, salah aturan. Iya kan? Biasanya kalau sebut Tuhan dia lebih tinggi berarti bos. Tapi kalau ditaruh tengah, bos di atas segala bos. Tuhan di atas segala yang dipertuan. Penguasa di atas penguasa. Raja di atas segala raja. Ketika engkau menyapa Yesus Tuhan. Maka berlakulah kedaulatan. Kata kedaulatan itu berkuasa penuh. Kalau Tuhan tidak hanya owner. Kan ada owner yang mungkin sudah didelegasikan atau bagaimana sampai kekuasaannya hilang. Bisa saja. Atau raja deh,
raja masa kini. Rata-rata boneka. Kalau raja asli berkuasa penuh, berdaulat. Tiap kali raja ngomong, selalu jawabannya ya. Berani raja ngomong, enggak gitu deh raja. Pegawai langsung, kurang ajar kok, selesai. Lo kalau zaman kerajaan kan begitu. Betul enggak? Iya. Pangeran Charles tuh, Britania Raya. Boleh terkenal sehebat apapun. Raja boneka kok. Tapi kalau ribuan tahun lalu, jangan main-main. Iya kan? Di Jogja ada katanya Raja Jawa, Pak Hamengku. Kekuasaan paling tinggi, gubernur. Iya kan? Karena daerah istimewa, gubernurnya tetap beliau. Enggak lebih. Betul? Nah, beda dengan Tuhanku. Dia pemilik yang berdaulat. Apa yang dibicarakan? Sikap hati. Penundukan diri dalam ketaatan atau ketaat dalam. Ini soal sikap hati. Kan firman itu kehendak Tuhan, perintah Tuhan, betul? Bisa jadi tiap kali dikerjakan. Tapi masih ada pertanyaan sikap hati. Contoh kantor lagi lah ya. Kalau ada orang diperintah bos, semua dilaksanakan. Kesimpulan, taat. Betul? Tapi belum tentu benar sikap hatinya. Perintah dikerjakan, taat. Sembari mengerjakan gerutu. Sikap hatinya tidak benar. Iya, apalagi diperintah terus, tapi gaji nggak naik-naik. Kan ada ungkapannya ya. Dikit-dikit gua diperintah, tapi gaji nggak dinaikin. Little me, salary no up. Aduh, Pak Ben salah undang pengkhotbah. Loh, lihat tuh bangsa Israel, gara-gara mulut harusnya 40 hari, 40 tahun. Kan sudah diselidiki. Tarik garis lurus, hitung jarak, bagi kecepatan jalan per hari, 39,6. Harusnya bisa 40 hari. Kalau jadi 40 minggu, 7 kali lebih lama. 40 bulan, 30 kali. Kalau 40 tahun, 365 kali. Gara-gara beliau tidak hanya owner, beliau berdaulat. Biasakan dengar lakukan, tapi dengan sikap hati yang benar. Itu maksudnya. Oke? Harusnya 2 cukuplah. Sudah mengatakan cukuplah. Dengan 2 ini cukup menyadarkanku untuk melakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau cukup, saya berhenti. Hah? Ya Pak, ya. Daripada saya kena diskualifikasi. Iya, saya kan takut kena diskualifikasi. Iya, takutnya lebih dari itu saya. Ya, lebih dari diskualifikasi artinya saya kena apa ya? Di blacklist. Andaikan bukan Pak Beni jemaat. Ini pendeta asal khotbah lama. Asal dia datang, kita jangan datang. Selama Pak Ben gak ngelarang saya terusin. Terus ya? Asik. Gak mau jawab. Itu artinya tolong laksanakan dengan bijak. Pak Ben ya. Oke. Yang ketiga, Yesus bukan hanya penebus, yang kedua Tuhan, yang ketiga, Dia Bapa yang memberi status baru. Taruh. Dari tadi mau nusuk minuman, gak nusuk-nusuk. Yang nolong saya juga kagak ada. Mestinya kan di mimbar udah nusuk gitu kan, gak sibuk. Ini kan mau gak mau berhenti, pendeta siapapun berhenti. Ya kan? Ditusukin kayak gimana kayak. Saya pernah nih di sini, begitu saya tusuk muncrat. Kan jadi bahan tontonan saya. Berbaik hati kayak.
udah tertusuk gitu nih, mau nggak mau saya nusuk. Ya kan? Pernah ada yang tahu ya? Saya duk, cerot. Kacamata saya penuh air. Pernah nonton ya. Untung saya aliran muka badak, nggak malu saya. Oke. Dia memberi kita status baru. Sudah pemilik yang berdaulat. Hebatnya dia beri status baru. Tolong buka Galatia 4 ayat 6 dan 7. Ini kan ayat lazim kan. Yuk munculkan yuk. Dan karena kamu adalah anak. Kapan? Ketika engkau membuka hati, hidup, kemudian mengundang Yesus masuk. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Nah, begitu percaya Yesus, maka kita diberi kemampuan untuk menyapa. Ya Aba, ya Bapa. 7. Jadi, yang salah bukan saya, bagian sound system. Jadi, itu kesimpulannya sebenarnya mengingatkan ya, yang kalau saya khotbah, saya mengingatkan yang pakai gigi palsu, jangan sampai lompat, dan nyangkut di konde ibu depan. Pernah terjadi, itu true story, ya. Jadi kamu bukan lagi hamba, dulu kamu hamba dosa. Melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Aduh, sudah menebus sebagai pemilik yang berdaulat. Kedua, status baru diberi. Aku dulu hamba dosa, hamba nggak ada harga, tinjak kau. Gara-gara aku tadi menerima penebusan tadi ya, beliau sebagai owner yang berdaulat, aku dipindahkan dari gelap masuk terang Tuhan yang ajaib, dan ketika itulah aku mendapat status baru. Ada transaksi evakuasi otorisasi ya sebagai anak. Apa yang dituntut? Kalau engkau benar anak, berbaktilah. Sayangnya pengertian berbakti hilang. Zaman saya sekolah, ada pelajaran di kurikulum sekolah itu budi pekerti. Ada enggak generasinya mirip atau dekat dengan saya? Halo? Saya umur 67, ada kurang lebih? Hah? Kasihan. Saya ketuaan ya. Pak Ben berapa Pak Ben? Aduh Pak Ben ini hoak banget nih. Oke, Pak Ben waktu sekolah ada pelajaran budi pekerti nggak sih? Masih ada nggak? Atau sudah hilang? Sudah hilang ya? Saya ingin konfirmasi aja yang satu generasi sama saya. Atau beginilah, pernah dengar nggak bahwa dulu ada pelajaran budi pekerti gitulah? Ada ya? Oke. Zaman itu sampai nasihatnya masih plek gitu di saya. Entah guru, entah orang tua, opa oma, ya. Ulang-ulang saya dengar. Nasihatnya kurang lebih begini. Anak-anak, nanti ketika engkau semakin dewasa, apalagi sukses, berbaktilah kepada orang tuamu. Itu masuk banget di saya. Kata berbakti itu balas budi. Sayangnya anak muda sekarang kayaknya sudah nggak paham kata berbakti. Kayaknya dia tuh jatuh dari langit. Dia lupa bahwa mama yang melahirkan itu taruhan nyawa. Nanti orang tua kerja keras bersusah payah untuk menyekolahkan, membesarkan Anda. Sudah patut anak balas budi, berbakti. Agama lain aja ngajarin bakti orang tua bisa sedemikian kuat. Kristen dengan alasan HAM, demokratisasi, orang tua satu kata use 10 kalimat.
Saya beruntung loh, itu nasihat melekat banget. Sehingga saya perjuangkan sekuat tenaga sampai hari pulangnya orang tua. Dan tidak ada penyesalan untukku. Kenapa? Aku terus berjuang memberikan orang tua. Bakti, mana baktimu? Untuk orang tua harus. Begitupun kepada Tuhan yang memberi status baru. Dia sudah menebus lunas. Beliau owner. Tuhan yang berdaulat. Tapi ada etikat baik dengan memindahkanmu dari kerajaan gelap. Masuk terang Tuhan yang ajaib. Dan di kerajaan terang itulah ada kalimat yang berkata, kamu bukan lagi hamba. Kayaknya ada nasihat, ingat ya, dulu kamu hamba. Jangan kacang lupa kulit kon. Berbakti kenapa? Kalau Anda sadar Anda dapat status baru, mana respect and love? Mana nasihat yang lakukan segala sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya? Mau saya sentak amin lagi? Saya aja kaget. Coba toh. Oke. Sampai ini aja lah, habis ini udah ya Pak ya. Ya. Nah, demi kehendaknya terlaksana, dia tegakkan hukum. Di PL ada 10 commandments. Di PB. Kalau PL-nya ada 10, kalau di PB cuma 1. Namanya hukum kasih. Tapi hukum kasih itu ternyata ada penyebutan yang pertama dan yang kedua. Ya, lembaran berikut tentang yang kedua, tapi saya mau di sini aja berhentinya. Boleh kan Pak Ben? Boleh enggak? Boleh ya. Daripada kapok mereka. Ya kan? Nanti kalau nama saya diumumkan, mereka langsung demo. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan, nah ini kan hukum yang terutama dan yang pertama kata Matius 22, 37, 38. Supaya kelihatan terbukti, kerjasama dong, lihat dong. Dari tadi saya kerja sendirian tahu. Ya kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan 1, segenap hatimu. 2, segenap jiwamu. 3, segenap akal budimu. Demi ditegakkan kehendaknya, hukum ini diberikan. Loh, kalau Anda benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, terus dinasihatkan, lakukan segala sesuatu segenap hati seperti itu Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, dikerjakan dong. Betul gak? Ya, saya mesti jelaskan tuh unsurnya ya. Hati dan jiwa dulu saya rancu karena sering muncul bareng di satu ayat. Saya sempat nganggap hati dan jiwa sama. Pernah dijelaskan perbedaannya? Bilang pernah, jadi saya nggak perlu menjelaskan. Oh belum. Ya oke. Ternyata jauh bedanya. Hati itu satelit jiwa. Atau lihat tuh. Hati itu seumpama sopir, jiwa seumpama mobil. Kalau kegiatan gereja, kita aktif di gereja manapun, gereja setempat suka memperkenalkan visi dan misi. Di sini ada juga kan. Visi adalah target yang ingin dicapai. Misi adalah aktivitas real dalam rangka mencapai target. Artinya jiwa itu digerakkan, hati itu penggerak jiwa. Nangkep kah? Oke, pertanyaan. Apa yang ada di hatimu
yang bakal menggerakkan jiwamu. Itu maksud saya. Apa? Jangan manggut doang tuh apa? Karena jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak agar satu titik. Kalau benar ada sesuatu di hatimu, pikiran ke titik itu, perasaan ke situ, demikian juga kehendak. Jiwa itu kan 3 hal, pikiran, perasaan, kehendak. Sekarang pertanyaannya, karena hati itu penggerak jiwa, apa yang ada di hatimu yang nantinya menggerakkan jiwamu? Tuhan, oke Tuhan ya. Yang lain cari aman, kamu jawab. Salah nggak penting, penting jawab. Yang jawab kelihatan, otak encer. Yang nggak jawab beku. Nggak mau mikir gitu maksudnya. Iya kan? Nah, saya tulis tuh. Kan Kristen 3 jenjang, berkenan, diizinkan, dibiarkan. Ini kan mesti jelaskan tapi enggak, saya langsung berkenan. Artinya semestinya setiap kita punya keinginan untuk hidup berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ini tingkat teratasnya. Kalau di hatimu ada keinginan untuk berkenan, kalau digambarkan cara lain ya, ini nantinya kan kayak kehidupan Daud nih. Seorang yang mendekat hingga melekat, misalnya ini mimbar nih Tuhan, bahkan ada di hatinya. Loh iya, kalau sampai ada di hati Tuhan, Anda berkenan. Takutnya Anda hanya orang yang mendekat tapi tidak kunjung melekat. Jadi ibadah itu nggak pernah mengalami Tuhan. Ibadah itu tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jumpa antar sesama bagus, jumpa hamba Tuhan lebih bagus. Yang lebih bagus lagi, jumpa lawatan hadirat Tuhan. Itu mengalami Tuhan. Itu yang membuat kita yang tadinya hanya mendekatkan diri, satu ketika melekat, karena engkau semakin tertarik untuk menyenangkan, berkenan. Nah, kalau di hatimu ada keinginan untuk berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan, lalu bagaimana pikiranmu? Aku terus berpikir, gimana ya caranya untuk. Perasaanmu tidak hanya soal cara, kualitas yang terbaik. Kehendak, itu kalau soal kehendak, itu seringkali berkaitan dengan harga. Semua proses pengambilan keputusan, itu kan kaitannya selalu, kalau boleh hukum ekonominya jalan. Dengan pengorbanan dikit, untungnya gede. Kadang berlaku di gereja. Ada yang lebih hebat, iman gratisan. Diumumkan beli, gak mau. Begitu gratis, rayahan. Pasti bukan sahabat Allah. Sahabat Syaiton. Ini kan sahabat Allah ya kan? Jamaah. Woi jamaah. Aduh hebat ya. Saya senang awet muda. Karena aliran happy ya happy. Oke, kalau Anda aliran berengkunung cepat tua. Gak paham ya pada ayatnya ada bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan. He ucok and butet. Oke, nah Bapak Ibu. Jadi kalau di hatimu ada keinginan untuk berkenan, pantas. Pikiranmu ke situ, perasaanmu ke situ, proses pengambilan keputusan. Semahal apapun demi menyenangkan hati Tuhan akan kulakukan. Kalau di hatimu nol, pikiran entah kemana, perasaan entah kemana, proses pengambilan keputusan kemana. Kayak manusia tanpa pegangan. Enggak kena. Itu maknanya hukum kasih. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati. Ada apa di hatimu? Coba. Jangan-jangan selama ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada yang bakal menggerakkan jiwa. Akhirnya kayak enggak punya pegangan. Begitu pelayanan, yang diharapkan tidak menjadi kenyataan, mulai kecewa. Dasar gereja akhir zaman. Gue udah capek-capek pelayanan. Terima kasih kek. Enggak sama sekali terima kasih. Apalagi gue diposisikan. Kebangetan.
lama-lama berani nuduh lagi. Pendeta sesat. Bila yang salah siapa, nyalain siapa. Tapi bukan sahabat Allah, biasanya di luar sana. Tapi nggak bilang amin, cuman Pak Ben. Ada. Ya. Nah, cukup hanya segenap hati, segenap jiwa? Enggak. Masih harus dilandasi dengan tulus ikhlas. Yang disebut dengan segenap akal budi. Segenap akal budi ternyata tentang ketulusan dan keikhlasan. Tulus ikhlas, cari aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu disimpulkan sebagai melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Aneh ya. Padahal itu pendapat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kok bisa nyambung ke Alkitab? Akal budi, segenap akal budi yang disimpulkan sebagai tulus ikhlas. Loh ini kan ayat. Kalau bawahnya itu KBBI. Melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Wow. Jadi nyambung ke Kolose 3. Kok hebat ya? Anda nggak rasa hebat ya? Kalau Anda pembicara kaget. Bisa ya? Wow. Anda senangnya pendeta datang paket matang tinggal mangap. Mikir dikit aja nggak mau. Heran betul Anda ini. Nah, mari saya rinci sebelum saya tutup. Ya. Apa itu tulus? Tulus. Seorang yang tulus hati itu apa? Seorang yang melakukan tanpa pamrih. Kalau sudah tanpa pamrih, tanpa beban. Kalau sudah tanpa pamrih, tanpa beban, penuh sukacita dan bahagia, bahkan rasa syukur karena bisa melakukannya atau boleh melakukannya. Oke? Orang yang tulus hati adalah seorang yang melakukan segala sesuatu, satu, tanpa pamrih. Kalau ada pamrih nggak bisa dibilang tulus. Dua, karena sudah tanpa pamrih, tidak ada beban. Tiga, sukacita, bahagia, bahkan penuh syukur. Aku boleh melakukannya. Terima kasih. Anda kelihatannya kurang paham deh ya. Ini kalau kelompok medit memang susah ini. Egois, egosentris, selfish, hanya mementingkan diri sendiri. Susah paham tulus. Padahal tulus itu masih terbatas. Harus ditambahkan ikhlas. Karena ikhlas definisinya merelakan bagian yang berat. Kelasnya di atasnya tulus ternyata. Halo. Bisa saja nih contoh ya. Kasih orang itu. Ceban, kasih. Gimana? Lu lakukan tulus? Tulus. Satu ketika bilang, temanmu itu yang kemarin tuh kasih cepet tiaw. Cepet ceng. Cepet tiaw. Peceng. Dari ceban naik nih 100. 100? Iya, kasihan lah. Oh iya, oke. Kasih. Gimana? Sudah. Gimana? Kamu rasa lega? Tulus? Oh iya. Nanti satu ketika ternyata naik. Kasihan dia baru butuh. Kasih cetiau. 10.000, 100.000, 1 juta. Waduh. Iya kasihan dia kejepit nih, mepet nih. Udah hari terakhir. Gitu ya? Iya deh. Nah, gimana udah? Lega. Tulus. Lumayan. Udah mulai nih ya. Udah mulai. Satu ketika, dia tuh saatnya bayar kontrakan tuh kasihan banget. Punya istri, punya anak. Kalau sampai dia dikeluarin dari tempat kontrakan kan kasihan dia. Terus gimana? Kasih kayak tadi 10.000, 100, 1 juta. 10 juta. 10 juta. Iya, bayangin gak? Istri anak nih, kalau sampai dikeluarin dari kontrakan gimana coba? Kasian kan? Ada sih yang mampu, yang kelas tertentu 10 juta juga kecil. Mungkin saya naikin jadi 100 juta deh ya. Kan di sini ada kelas middle up-nya. Mungkin dalam hati, sih gitu kecil lah ya. Halo.
Kan untuk kelas middle up saya naikin dong. Kalau 10 juta kan buat Anda kan masih contoh yang salah, ya kan? Oke, bikinlah 100 juta. 100 juta. Ini udah masuk ke grup ikhlas. Mari saya bersaksi sebagai closing. Masih minta waktu lagi untuk bersaksi. Boleh saya bersaksi? Boleh? Boleh nggak boleh? Saya pengkhotbah, saya mau bersaksi. Melayang sudah saya. 2018 di Bandung ada sebuah gedung namanya Glorious Hall. Ketika itu ada seminar internasional pembicara dalam dan luar negeri. Salah satunya saya pembicara. Karena saya pembicara dan rindu semua berjalan dengan baik, saya datang lebih awal. Di Glorious Hall yang ternyata belum finishing. Artinya megah besar tapi masih belum finishing. Belum rapi. Saya datang tuh untuk percik ruangan. Mungkin ada yang mirip saya, ada senada atau mungkin enggak ya. Saya sengaja datang bawa minyak urapan, semua sudut saya percik. Dalam nama Yesus, kamu tidak punya hak di sini. Keluar, semua ruangan, semua sekeliling saya. Dalam Yesus. Harapannya nanti ketika acara pembicara 1, 2, 3 sampai selesai, semua berjalan dengan baik. Karena ruang itu sudah dipercik, semua yang bukan dari Tuhan tidak diizinkan. Setelah saya keliling, lega rasanya. Oh Tuhan, atmosfernya berubah nih, asik. Duduklah saya. Sementara duduk, Roh Kudus bilang, lihat rumahku? Lihat Tuhan, aku udah keliling. Oke. Kamu tahu kan, belum jadi? Tahu juga Tuhan. Jangan cuma lihat. Now, terlibat. Oh, baik Tuhan. Saya pikir tidak lama lagi muncul angka. Kan Tuhan bilang, jangan cuma lihat, terlibat. Belum finishing. Baik Tuhan, aku udah siap. Angkanya berapa ini? Aduh, saya udah bilang baik Tuhan, saya tunggu kan angkanya kan. Ternyata bukan angka. Persembahkan mobil terbaik kesayanganmu. What? Terbaik kesayangan? Ya ampun Tuhan. Mbok jangan yang terbaik kesayangan, kenapa? Mbok yang ranking 2, ranking 3 kayak yang di bawahnya kayak. Kenapa terbaik kesayangan? Kalau udah terbaik kesayangan berarti pria rata-rata senang otomotif kan? Kalau Anda lebih senang delman gak apa-apa, saya cuma saya singkat cerita gagal. Saya nggak anggap ya belaga bego kayak belaga tuli kayak apalah. Pokoknya buat saya ini sudah masuk ke wilayah ikhlas. Tulus. Udah lewat wilayah tulus. Singkat cerita, gagal. Saya tidak tahan. Tahun depan 2019. Ini seminar internasional memang tiap tahun. Dilaksanakan lagi. Cuman tahun berikut 18 saya pembicara, 19 bukan. Begitupun saya hadir. Anda tahu dari sesi ke sesi? Tuhan bilang, dari tahun lalu aku udah ngomong. Aku tenang aja. Nanti sesi bergerak lagi. Dari tahun lalu aku udah bicara. Makin keras nih suara tapi aku masih. Dari tahun lalu. Wow, kaget saya. Hari terakhir, saya sengaja ke Bandung bawa mobil yang lain. Kenapa? Takut ditagih. Bener kejadian. Ternyata ditagih. Saya udah kalah-kalan tuh. Saya ingat betul tahun lalu. Supaya enggak yang terbaik yang kusayangi, aku bawa yang lain. Suara pelan, keras, sampai keras sekali. Mental saya langsung pulang. Saya ganti dengan yang Tuhan mau. Hari itu juga serah terima plus BPKB. Gagal. Kata tulus adalah merelakan bagian yang berat.
Memang saya kerjakan, tapi jelas tertunda. Kalau Anda mau melakukan segala sesuatu karena Tuhan, segenap akal budi. Ini perintah hukum yang terutama, tapi yang pertama. Bahas yang berikut, hukum yang terutama, yang kedua, tapi saya nggak bahas. Kecuali Anda berteriak, more. Tuh kan tidak ada. Ya kan, karena sudah 21 lewat. Anda yang peternakan cacing aman. Loh, yang peternakan cacing pasti keroncong. Tak kemblem tangdung, dung tak kemblem tangdung. Keroncongan. Takutnya peternakannya naga. Iya kan? Di perut kan mungkin cacing, mungkin naga. Kalau cacing keroncongan. Kalau yang peternakan naga, ilah dari matanya udah mata intimidasi. Bukan keroncong, rock and roll. Down, down. Berhenti gak kau? Saudara-saudara, mari kita ikuti tuntunan Tuhan. Walau saya memang sempat gagal, tapi ujung-ujungnya harus dilaksanakan. Halo? Tulus. Ada batasan kau sanggup. Ikhlas. Mulai bagian yang berat. Karena ketika digabungan keduanya, melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Dan Tuhan adalah pemilik. 3 triliun diselesaikannya. Berdaulat. Dan yang ketiga, status baru kuberikan. Kamu dulu hamba. Sekarang kamu ahli waris. Kamu pangeran dan putri. Masih belum mengerjakan. Hukumku harus tegak. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap jiwamu. Now. Segenap akal budi. Semoga berujung dengan baik Tuhan. Aku mau belajar hidup totalitas. Agar ketika aku pergi memberitakan Injil. Jiwa dimenangkan. Ketika aku fokus dengan Tuhan. Aku mengenal pribadi dan intim denganmu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Musik, mari hantar kita. Haleluya. Oh God, Jesus, haleluya. Instrumentalia, pujian penyembahan. Haleluya. Mari teduh sesuai dengan firman katakan selah. Berhentilah sejenak dan renungkan. Apa jawabmu ketika firman mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa jawabmu? Apakah engkau berkata, ya Tuhan, sebenarnya aku tidak berdaya dan satu ketika aku merasa gak mampu. Tapi hari ini aku tahu bahwa Engkau owner, Engkau pemilik hidupku. Engkau berdaulat atasku. Dan di dalam kedaulatanmu Engkau berikan status baru. Aku bukan lagi hamba. Aku anak kerajaan. Aku ahli waris dari kerajaan. Dan Kau dorong hidupku agar mengasihimu dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap akal budiku. Ayo sembah Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, Lord. Jangan pulang sebelum kau rekomitmen paling tidak. Mari perbaharui komitmen. Haleluya, glory. Oh, Yesusku tiada yang lain. Yesus pujaan hati. Betapa ku rindu semakin berkenan menyenangkanmu. Oh. Hallelujah, hallelujah.
Kudus dalam nama Yesus. Tercurah pengurapan baru mengisi bencana itu. Umatmu, oh haleluya, haleluya, sempurnakan hadirat-Mu, meteraikan sabda firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan lewat firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Boleh menguatkan setiap kami Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan lakukan Tuhan, kami boleh dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami boleh tulus ikhlas Tuhan, dan kami percaya Tuhan banyak jiwa yang boleh disenangkan Tuhan lewat apa yang kami kerjakan Tuhan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, biar firman ini boleh bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Krismuntu untuk firman-Nya. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Saya langsung ke pengumuman. Pengumuman 2 November 2023. Minggu depan kita akan diberkati kembali oleh firman Tuhan yang dibantu oleh Bapak Pendeta Doni Tompunu jam 7.30. Pastikan untuk teman-teman semua boleh kembali hadir lagi pada Kamis minggu depan tanggal 9 November dilayani oleh Bapak Pendeta Doni Tompunu. Seluruh informasi BIC seperti biasa akan disampaikan lewat WhatsApp grup BIC dan sosial media. Pastikan teman-teman untuk memfollow semua akun sosial medianya BIC. Jadwal doa dan puasa setiap hari Senin seperti biasa dimulai pada hari Senin jam 10 malam sampai hari Selasa jam 3 sore. Happy birthday untuk Santi, Joshua, dan Kurnia. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melingkupi setiap langkah teman-teman yang berulang tahun. Welcome Dorcas Toromodo. Maaf kalau saya ada salah pembacaan. Yang mana Dorcas? Oh sorry. Ibu, selamat datang, selamat beraktif. Kami tunggu buat boleh bergabung di komunitas BIC. Seluruh panitia Natal diharapkan berkumpul dengan saudari Ruth. Doa fajar diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi. Pastikan untuk teman-teman untuk boleh ikut ya. Untuk bantuan doa bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi tim doa BIC dan nomor yang tertera di LCD. Tidak ada pengumuman lagi, saya serahkan ke Pak Kosemi. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita menyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan.
mana Engkau yang telah memimpin ibadah BSI pada hari ini. Berdaulatlah Engkau penuh di tengah-tengah kami Bapak. Bapak terima kasih Bapak, Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati di mana dia berada Bapak. Bapak terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu. Engkau juga yang selalu memimpin pimpinan BSI Bapak, Bapak Beni Hira dan keluarganya. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati pelayanannya. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga telah mengirimkan rekan kami yang baru. Biarlah dia dapat tertanam dalam komunitas BSI. Terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu, Engkau yang telah memimpin rekan-rekan kami berulang tahun. Engkau juga yang memimpin mereka tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak atas persembahan anak-anak-Mu. Bapak kami dalam surga, terima kasih atas kasih sayang-Mu. Engkau juga yang telah menyembuhkan rekan-rekan kami yang sakit, yang membutuhkan segala kebutuhan mereka, Engkau juga yang telah memenuhi. Bapak terima kasih Bapak atas semua kasih sayang buat kehidupan kami. Rekan-rekan BSI mari kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BSI terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat badani dan berkat rohani yang Tuhan curahkan buat kita semua. Marilah kita terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juru selamat kami hidup, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.